Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Arif Kurniawan, NIM A7101800883. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Pendidikan Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya buat. Silahkan dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Kita semua masih diberi kenikmatan sehat sehingga kita bisa menuntut ilmu tanpa halangan suatu apapun. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga siang hari ini dengan berdoa yang kita sudah panjatkan ke Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kita diberi ridho jalan kita dalam menuntut ilmu pada siang hari ini. Bisa dilihat tempat duduk kanan kirinya, teman-temannya sudah masuk atau belum? Saya absen yang jarang masuk dan sering terlambat. Hafid Hadir. Mahmudi Hadir. Oh ya, terima kasih. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, Bapak akan sampaikan. Bapak ini ingin bertanya dulu. Minggu lalu Bapak sudah menjelaskan mengenai apa itu komunikasi data, dan Bapak sudah memberitahu terkait materi yang akan Bapak sampaikan pada minggu ini. Ada yang tahu apa itu Voice over Internet Protocol? Saya Pak mau menjawab. Voice over Internet Protocol adalah komunikasi suara yang menggunakan saluran internet. Ya, jawabannya hampir benar. Ya, nanti akan Bapak singgung dan Bapak akan menjelaskan secara detailnya. Menjelaskan apa itu VoIP, yang kepanjangannya yaitu Voice over Internet Protocol, yaitu komunikasi suara yang menggunakan saluran internet. Telepon voice adalah telepon yang menggunakan jalur internet, jadi tidak menggunakan jalur kabel seperti biasanya. Dulu di mana telepon kabel masih mendominasi, voice masih belum seperti sekarang. Masih dilakukan dengan menyambungkan pesawat telepon ke telepon atau internet. Cara seperti ini diterapkan oleh perusahaan komunikasi Vonage dan IT NT, yaitu dengan menggunakan alat ATA, analog, telepon, dan adaptor. Tapi sekarang banyak gadget yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet. Contoh VoIP yang mudah kita temui sekarang yaitu Skype, Line, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kelancarannya sangat tergantung dengan kelancaran internet jaringan yang digunakan. Semakin besar jaringannya, maka semakin bagus dan semakin jernih kualitas saluran
Prinsip kerja adalah mengubah gelombang suara menjadi gelombang data agar dapat dilewatkan melalui sambungan internet. Pada VoIP, suara akan dikompres menjadi ukuran 13,3 kilobyte, di mana pada GMS suara dikodekan dengan 64 kilobyte, dan suara yang sudah dikompres ini sering kita dengar melalui ponsel seperti yang anak-anak gunakan sekarang ini. Berbeda dengan PSTN atau telepon rumah yang saat listrik padam maka masih mungkin untuk melakukan panggilan telepon. Kalau VoIP, karena penggunaan jaringan internet yang pasti menggunakan energi listrik, saat lampu padam agar dapat menggunakan maka harus digunakan energi listrik alternatif seperti genset. Ya, selanjutnya server VoIP adalah server menyediakan layanan VoIP sistem, yaitu berupa komputer yang digunakan untuk menyimpan sistem data VoIP dan agar fungsi VoIP dapat berjalan dengan baik. Server VoIP dibutuhkan oleh komputer yang berada di kantor-kantor ataupun gedung yang menggunakan internet sebagai alat komunikasinya, sehingga arus komunikasi tidak tumpang tindih. Dalam pembuatan server juga diperlukan instalasi software pendukung seperti Asterisk dan Tribox dan Asterisk. VoIP adalah software atau aplikasi VoIP yang digunakan untuk membuat sistem VoIP agar dapat membuat fungsi VoIP dengan baik. Ya, yang pojok jangan rame, Bapak sedang menjelaskan ini. Saya lanjutkan ya. Adapun fungsi dari VoIP adalah signaling, database service, peering control, kode operation. Keempat fungsi itu harus bekerja secara bersamaan. Signaling adalah proses penangkapan sinyal dari internet agar dapat melakukan percakapan, seperti yang anak-anak pernah lakukan, percakapan melalui internet. Dia pertama kali menangkap sinyal agar dapat menyambungkan antara ponsel satu ke ponsel yang lain. Setelah itu sinyal ditangkap, maka database service dapat mengenali kemana tujuan signaling tadi. Selanjutnya kodeks operasi yang akan mentransfer gelombang suara menjadi gelombang digital atau sebaliknya. Dan peering control melakukan fungsi untuk menyambungkan atau menutup percakapan. Ya, selanjutnya, karena VoIP adalah layanan komunikasi murah berupa komunikasi menggunakan jaringan internet, maka akan sangat berguna untuk menekan
biaya percakapan, terutama bagi Anda yang sering menggunakan percakapan interlokal maupun internasional. Anda hanya perlu membayar iuran internet Anda saja, sedangkan iuran untuk VoIP sudah ikut tagihan internet Anda. Dan oleh karena itu, VoIP adalah fasilitas di internet untuk berkomunikasi. Selanjutnya, kebutuhan berangkat VoIP. Untuk melakukan komunikasi menggunakan VoIP dibutuhkan beberapa komponen pendukung. Beberapa komponen yang harus ada dalam VoIP yaitu, tolong yang belakang perhatiin Bapak. Komponen pertama yaitu protokol. Secara umum terdapat dua teknologi yang digunakan untuk VoIP yaitu H.323 dan SIP.H233 merupakan teknologi yang dikembangkan oleh ITU atau International Communication Union, dan SIP Session Initiation Protocol merupakan teknologi yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force. Komponen kedua yaitu VoIP server. VoIP server adalah bagian utama dalam jaringan VoIP. Perangkat ini memang tidak wajib ada di jaringan VoIP, tetapi sangat dibutuhkan untuk menghubungkan banyak titik komunikasi server. Perangkat ini dapat digunakan untuk mendefinisikan jalur atau aturan antar terminal. Komponen selanjutnya yaitu VoIP switch. Komponen dasar menggunakan circuit switching, yaitu sebuah jalur komunikasi akan dibuka dan dipesan selama terjadinya komunikasi. Jalur komunikasi yang ada akhirnya mendapat eksklusif dimiliki oleh dua titik yang menggunakannya. Contohnya Anda tinggal di Jakarta dan hendak menelepon kerabatnya yang berada di Solo. Selama proses komunikasi Anda dan kerabat terjadi, jalur telepon dari Jakarta ke Solo adalah eksklusif milik Anda dan lawan bicara. Alhasil biaya pun membengkak karena Anda harus membayar jalur telepon tadi. Yang keempat, kodek. Agar dapat melewati jalur paket switch dengan baik, VoIP membutuhkan proses kodek. Proses ini mengkonversi sinyal audio menjadi data digital yang dapat dikompres untuk kemudian dikirim lewat jalur internet. Yang kelima, softphone. Selain berupa telepon utuh hardware, perangkat telepon juga bisa membentuk software di dunia VoIP. Yang terakhir, VoIP gateway. Gateway digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda antara jaringan H.323 dan jaringan non H.323. Sebagai contoh, gateway dapat menghubungkan dan menyediakan komunikasi antar terminal H.233 dengan jaringan telepon, misalnya PSTN. Selanjutnya, konsep kerja server soft switch. Soft switch merupakan sebuah sistem telekomunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu mampu memberikan layanan triple player sekaligus, di mana layanan ini hanya mungkin dilakukan oleh sistem dengan jaringan yang maju seperti teknologi yang berbasis IP. Bagian yang paling kompleks dalam suatu sentral lokal adalah bagian software yang mengatur call processing. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menciptakan
suatu alat yang dapat menyambungkan komunikasi suara atau voice dengan bentuk paket maupun circuit. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai VoIP. Mohon diperhatikan nanti bila ada pertanyaan agar dapat menjawab. Terima kasih. Selanjutnya yaitu perbedaan tarif antara interlokal, lokal maupun internasional. Oleh sebab itu, banyak orang menamakan VoIP dengan telepon hebat. Mungkin itu penjelasan secara detail mengenai Voice over Internet Protocol atau VoIP yang sering Bapak ucapkan saat menjelaskan tadi. Anak-anak, semua materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Voice over Internet Protocol. Coba siapa di sini yang sudah tahu apa manfaat konsep Voice over Internet Protocol? Manfaatnya adalah biaya lebih rendah untuk sambungan jarak jauh, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah dilengkapi suara dan video, menggunakan bandwidth yang lebih kecil bila dibandingkan dengan telepon, memungkinkan untuk disandingkan dengan telepon, bisa menjadi jaringan yang cukup besar. Benar, konsep Voice Internet Protocol yang disebutkan oleh Saudari Hafid benar. Nanti coba saya jelaskan mengenai konsep tersebut. Coba sekarang anak-anak dibuka dulu LKPD-nya ya, dan dicermati tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan dari pembelajaran yaitu setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami konsep dari VoIP atau Voice over Internet Protocol. Yang kedua, setelah peserta didik memahami, peserta didik mampu mengoperasikan proses kerja dari VoIP atau Voice over Internet Protocol. Ya, coba anak-anak dilihat dulu LKPD-nya. Di situ terdapat tugas yang dapat dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok Bapak memilih 3 sampai 4 anak. Waktunya saya berikan 15 menit dan setelah itu dipresentasikan kelompoknya. Sudah habis ya anak-anak. Lihat tuh jamnya sudah 15 lebih malah. Silahkan bagi kelompok yang ingin presentasi terlebih dahulu, dipersilahkan. Sudah habis ya anak-anak. Lihat tuh jamnya sudah 15 lebih malah. Silahkan bagi kelompok yang ingin presentasi terlebih dahulu, dipersilahkan. Wah, sudah bagus. Mungkin dari kelompok lain ingin menambahi? Oh, mungkin tidak. Ya udah, cukup. Selanjutnya Bapak memberikan tugas lagi. Coba dilihat di LKPD-nya yang tugas terkontrol, yaitu menjelaskan konsep kerja server soft switch. Dan tugas ini juga masih dikerjakan secara kelompok. Mungkin kelompok yang tadi yang sudah presentasi tidak usah presentasi, mungkin kelompok yang lain
ingin mencoba presentasi, dipersilakan. Saya berikan waktu diskusi 10 menit karena ini lebih mudah dari yang tadi. Dimulai dari sekarang. Nah, ada yang kesulitan dalam persoalan yang kedua, cukup waktunya sudah hampir 10 menit, kurang 2 menit. Bapak masih menunggu. Yuk, didiskusikan terlebih dahulu agar presentasinya lebih baik dari yang tadi. Tuh yang belakang, jangan rame, diskusikan pada temannya. Yaudah, waktunya sudah habis, cukup. Yuk, satu kelompok saja yang presentasi. Dari kelompok siapa? Yuk maju. Oh ya, dari kelompok 3 silakan. Teman-teman yang lain diperhatikan. Yuk, jangan rame sendiri. Oke, sudah cukup. Baik. Selanjutnya ada tugas mandiri yang dikerjakan oleh sendiri di LKPD. Bagian tugas mandiri, di situ terdapat 10 soal pilihan ganda dikerjakan, dan Bapak memberikan waktu kurang lebih 15 menit dari sekarang. Yo, tidak boleh mentek itu yang dekat jendela itu. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang kita koreksi bersama. Yuk, dibaca soalnya dan jawabannya dari depan. Yuk kamu, Mas. Ya, benar. Lanjutkan ke refleksi. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait materi yang Bapak sampaikan tadi. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita refleksi sekarang. Coba dari materi yang kita pelajari, mana yang sudah bisa? Bisa tunjuk jari atau angkat tangan. Baik, sekarang mana yang belum bisa? Mengapa belum bisa? Dan sebab apa? Yuk, semuanya diperhatikan. Berarti solusinya bagi anak-anak yang belum bisa buat pembelajaran berikut harus fokus ya. Pertemuan minggu depan harus memperhatikan ke depan, memperhatikan penjelasan guru ataupun presentasi dari teman. Ya, buat anak-anak yang tadinya kurang fokus memperhatikan penjelasan dari teman-teman yang presentasi atau dari Bapak sendiri, mohon kedepannya pertemuan selanjutnya mohon dibenahi agar lebih fokus dan memperhatikan ke depan. Baik, sekarang kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Bapak akan bertanya kepada kalian. Coba sebutkan kelebihan dari VoIP atau Voice over Internet Protocol. Siapa yang bisa? Oh ya, itu yang dekat jendela kanan. Ya, Saudara Mahmudi, silakan. Kelebihan. Oh ya Pak, saya. Kelebihan dari VoIP adalah biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Dengan 2 lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. 2. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan. Jika memungkinkan, jaringan yang ada bisa dibangun jaringan VoIP dengan mudah. Tidak diperlukan tambahan biaya bulanan untuk penambahan komunikasi suara. 3. Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa.
Dengan majunya teknologi penggunaan bandwidth untuk voice sekarang ini menjadi sangat kecil. Teknik pemanfaatan data memungkinkan suara hanya membutuhkan sekitar 8 kbps bandwidth. Sudah, Pak. Ya, benar. Tolong saudara Mahmudi dicontoh. Dia berani menjelaskan kelebihan dari VoIP. Jadi Mahmudi tadi sangat memperhatikan saat teman-temannya presentasi di depan. Jadi dia paham apa itu kelebihan dari VoIP. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa kurangannya dari VoIP tadi? Ya, saudara Mas Habib yang di belakang sendiri stand up. Oh ya Pak, kekurangannya adalah regulasi dari pemerintah Republik Indonesia membatasi penggunaan untuk disambung ke jaringan milik Telkom. Jika belum terhubung secara 24 jam ke internet, perlu janji untuk saling berhubungan. Jika memakai internet dan komputer di belakang NAT atau Network Address Translation, maka dibutuhkan konfigurasi khusus untuk membuat VoIP tersebut berjalan. Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Penggabungan jaringan tanpa dikoordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan dalam sistem penomoran. Sudah, Pak. Mas Habib, tepuk tangan untuk Mas Habib, yuk semua. Jadi, walaupun Mas Habib di belakang sendiri dan sampingnya tadi bergaduh, berbincang-bincang sendiri, Mas Habib masih memperhatikan kelompok yang presentasi di depan tadi atau penjelasan dari Bapak. Hingga Mas Habib saya kasih pertanyaan, dia mampu menjawab dengan benar. Ya udah, cukup. Untuk kesimpulan bisa dikembangkan sendiri nanti. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan 5 soal untuk anak-anak dikerjakan sekarang. Dan ada aturannya, tidak boleh membuka buku, jadi mengerjakannya close book. Dan tidak boleh bertanya ke teman-temannya, samping kanan, kiri, atau belakang, atau depannya. Nanti jawabannya dikumpulkan ke meja Bapak depan sini, dan Bapak akan memberi waktu 10 menit. Cukup kan? Yaudah, waktu dimulai dari sekarang. Kerjakan. Baik, anak-anak, waktu habis, segera dikumpulkan ke depan, lalu balik ke bangkunya masing-masing. Baik, anak-anak, waktunya pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan di minggu depan atau pekan berikutnya dengan materi komponen atau konsep kerja server soft switch. Baik, anak-anak bisa membaca di rumah terlebih dahulu materi yang Bapak sampaikan tadi. Apa ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Baik, kalau begitu anak-anak
Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu video pembelajaran yang saya buat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.